Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Penelitian mengenai pengembangan teknologi benih sintetik tebu berbasis nanomaterial dan enkapsulator. Saya dan tim merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank bidang swasembada gula nasional dan pengembangan tebu sebagai sumber karbon dan energi terbarukan. Latar belakang dari penelitian saya adalah tebu merupakan salah satu tanaman perkebunan komersial penghasil gula bernilai ekonomis tinggi. Akan tetapi, ketersediaan bibit tebu dalam jumlah besar dengan kualitas yang baik belum tercukupi, sehingga berdampak pada penurunan produksi gula sampai dengan 80%. Kebutuhan akan jumlah bibit tebu dalam skala besar menjadi dasar diperlukannya inovasi teknologi yang potensial untuk memperbanyak bibit dengan cepat, banyak, seragam kualitasnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketemukan bahwa teknik perbanyakan tebu melalui somatic embryogenesis lebih menguntungkan karena jumlah propagul yang dihasilkan tidak terbatas dan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Apabila perbanyakan dilakukan dengan menggunakan kultur suspensi sel akan lebih efisien. Perbanyakan melalui somatic embryogenesis ini dapat dikembangkan menjadi benih sintetik. Benih sintetik mempunyai sifat yang lebih tahan, kuat karena dilakukan proses enkapsulasi untuk memberikan lapisan pelindung yang berupa alginat, nutrisi, energi, zat pengatur tumbuh, dan agen antimikrobia. Enkapsulasi juga berfungsi untuk melindungi kalus embryogenik dari faktor eksternal seperti tekanan, suhu, dan pH. Metode penyimpanan benih sintetik memiliki keuntungan, kemudahan dalam penyimpanan dan transportasi benih. Perubahan material yang digunakan dalam enkapsulasi dari alginat menjadi nanokristalin telah meningkatkan kemampuan berinteraksi dan sifat dispersitas yang lebih tinggi pada banyak pelarut, sehingga dapat digunakan sebagai penguat untuk pembuatan komposit. Bahan nanoselulose sebagai bahan substitusi yang dikompositkan dengan alginat sebagai bahan untuk enkapsulasi pada embrio somatik tebu diharapkan akan memperbaiki struktur bahan enkapsulasi. Enkapsulasi secara massal dengan pencetak enkapsulator merupakan target akhir dari penelitian ini. Hasil penelitian yang saya peroleh dari tim kami telah berhasil menghasilkan paket teknologi pembuatan benih sintetik hasil embrio somatik tebu berbasis nanomaterial dan enkapsulator serta produksi bibit tebu dalam jumlah banyak, seragam, bermutu tinggi, dan bebas penyakit virus serta dapat disimpan. Penelitian ini juga telah mampu menghasilkan teknik perbanyakan bibit melalui enkapsulasi untuk memenuhi kebutuhan bibit dan dapat disimpan sehingga memudahkan transportasi bibit tebu ke tempat lain. Teknologi dan produksi dalam penelitian ini juga telah berhasil mendapatkan sertifikat HKI. Penelitian tim kami juga telah dipresentasikan dalam seminar bertaraf internasional dan dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi berindeks Scopus dan Sinta3. Penelitian tim kami juga telah diterbitkan dalam bentuk buku ajar yang ber-ISBN dan dalam bentuk draft buku teks. Ini hasil yang sudah diinduksi membentuk kalus yang embryogenik. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, nanti langsung di shaker. Jadi dari sini, ini yang media padat itu digunakan untuk menginduksi kalus embryogenik. Nah, setelah kalus embryogenik kita peroleh, kemudian dimasukkan di media cair atau mungkin bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan bioreaktor. Jadi alatnya ini bioreaktor. Nah, dari situ nanti akan
terlepas kalusnya itu satu persatu. Nah, setelah terlepas seperti ini baru kita enkapsulasi di laminar airflow. Ini bisa lepas satu-satu seperti ini. Ini bisa dilihat di sini. Nanti ini kalau sudah siap begini, berarti ini sudah membentuk koleoptilar. Kalau sudah membentuk koleoptilar, baru kita enkapsulasi. Ini kita mulai mengenkapsulasi dari embrio yang berbentuk koleoptilar tadi, kemudian membentuk kapsul yang setelah dikapsul nanti dinamakan dengan benih sintetik. Nah, ini prosesnya dicampur dengan alginat dan nanoselulose, dikompositkan, dicampur. Setelah dicampur kemudian kita cetak dengan cara pipetting. Nah, kemudian dimasukkan dalam CaCl2 sehingga nanti kapsulnya itu akan membeku, membentuk alginatnya itu akan membeku membentuk kapsul. Nah, kemudian setelah itu sudah tinggal nanti mengecambahkan saja, pelabelan kemudian mengecambahkan. Ini hasil yang sudah dicetak. Ini bentuknya seperti ini. Nah, setelah ini baru kita label ini nanti jadinya ini. Nah, ini akan mempermudah pengangkutan, kemudian dia juga lebih tahan benihnya, nanti tinggal mengecambah.